Cek, cek, cek. Oke. Suaranya oke kah? Ini ehonya dimatiin nanti takut nyanyi lagi ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu-ibu semua ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Ya kalau belajar belum sarapan tuh suka susah nyampe sih ya. Jadi kalau mau sambil cemil-cemil boleh gitu. Dan ini kali perdana saya kesini gitu ya, berterima kasih. Jadi kalau saya perdana tuh biasanya masih rada jaim ya, nggak boleh. Masih PDKT gitu. Dan tadi nanya ke Mbak Dewi, kajiannya udah lama juga ya, dan udah sering gitu. Dan mungkin karena ini perdana dan awal gitu, jadi kemarin saya ngasih tema sih, tapi saya rasa yang paling asik itu adalah sesuatu yang lagi dibutuhkan saat ini gitu. Jadi mungkin akan lebih asik kalau nanti kita lebih banyak dialog dan tanya jawab dulu kali ya, karena kan supaya ada kalibrasi dulu, nanti kita bahas apa dan seterusnya. Tapi saya rasa sebelum itu kita hening dulu sejenak untuk doa sebentar. Khususon untuk ibu bapak kita, tentu saja kita lahir ke muka bumi ini sababiah ibu bapak kita. Jadi saya rasa mari kita hening sejenak untuk berdoa ibu bapak kita kepada Allah untuk ibu bapak kita. Orang tua kita manusia biasa yang pasti punya salah, mari kita maafkan kesalahannya dan kita lestarikan kebaikannya. Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah dan senantiasa mendapatkan kekuatan, dan khususnya juga mari kita doakan negeri ini senantiasa selalu terlindungi dan bisa kondusif, lebih jinawi gitu ya, lebih tingkat welas aslinya, dan bisa kembali ke vibrasi atau frekuensi yang baik. Kita hening sejenak, santai dan rileks. Al-Fatihah. A'udzubillah. Iya karena buduanya karena setangnya di siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hadini al-asyar al-mahdiya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Turnuhun, terima kasih, dan juga senantiasa kita bisa lebih hadir utuh di sini saat ini untuk kita sama-sama belajar dan membuka pikiran dan membuka hati. Dan saya selalu mendisklaimer ibu-ibu, saya bukan mau ceramah gitu ya, bukan mau tausiah gitu, karena hampir terbukti bahwa nggak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah sih gitu ya, dikasih tausiah malah berubah-berubah gitu ternyata. Jadi kata kuncinya adalah pengertian dan latihan, dan bagaimana transformasi dari knowledge atau pengetahuan menuju kepada perilaku kita. Oke, mungkin ada idea gitu, ibu-ibu mau bahas apa dulu, karena ini perdana banget gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau ada ide mau bahas apa gitu, mungkin supaya pas gitu. Ya waktunya habis cukup ya gitu ya. Kayaknya udah gak ada pertanyaan gitu, udah santai. Mungkin karena pertanyaan tuh lebih asik gitu, daripada nanti saya ngoceh mau ngomong A ngomong B tapi jangan-jangan lagi nggak dibutuhkan, kan sayang gitu. Mungkin ada question kan? Kemarin tuh saya nggak apa ya? Saya juga lupa. Yang ngasih topik lupa. Oh iya oke. Kemarin tuh rencananya mau ngomongin si true self gitu atau diri sejati, tapi itu cuman landasan karena itu nanti perspektifnya bisa luas banget gitu. Maka mungkin kalau ada question atau apa gitu yang mau dielaborasi,
sangat open sekali. Ada ibu-ibu? Wah, ini udah nggak ada pertanyaannya. Kenapa? Takut ngadepin meninggal. Oke, takut menghadapi meninggal gitu. Oke, ini pertanyaan bagus banget. Jadi kemarin tuh saya baru mengulas satu hal ya. Kalau kita ngelihat, saya kaitkan dengan kejadian saat ini. Semua tingkat chaotic dalam hidup itu basic desainnya tuh karena satu, kita ada yang namanya ketakutan tadi gitu. Jadi yang menarik ya ibu-ibu, ternyata ujung dari semua takut itu memang benar sih. Ujung dari semua takut itu emang ujung-ujungnya adalah takut terhadap kematian itu sendiri gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kita sedikit elaborasi ini ya. Yang jadi pertanyaan, kita perlu tanya, apa yang menyebabkan kita takut mati, Bu? Kenapa pada takut mati sih? Kenapa, Bu? Belum siap ya? Pertanyaan saya, emang mati nunggu kita siap ya? Mau siap atau enggak, kalau waktu ulangan kan selesai nggak selesai kumpulin gitu ya. Nah, sekarang saya rasa ada hal dulu nih yang perlu kita sadari. Kita ini sebenarnya takut akan matinya atau takut akan narasi matinya yang mana? Narasi itu gini, kita dari kecil dicokokin cerita, dongeng, narasi, cerita, dongeng, narasi, betul nggak? Bahwa kita tuh dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan bahwa nanti abis mati tuh ada jembatan, nanti dipotong 7 lah, nanti jatuh dikit ke neraka lah, apa. Itu kan narasi, betul nggak? Yang ngomongnya aja belum pernah kan? Betul nggak? Sehingga semua narasi-narasi yang menjadi belief system kita, yang nanti kita akan mengerti bahwa jangan-jangan yang kita takut itu bukan matinya, tapi dongeng tentang matinya gitu. Betul nggak, Bu? Nah sekarang saya tanya, supaya nggak takut mati gimana caranya? Ganti dongengnya. Selesai. Karena yang kita takutin sekali lagi, bukan urusan konteks yang namanya aku takut mati. Nggak usah jauh-jauh ke mati lah. Ada api, ketika aku tidak memegang api, rata-rata aku takut memegang karena takut panas gitu. Tapi yang terjadi adalah untuk tidak memegang api nggak perlu ketakutan, perlu pengetahuan bahwa kalau megang api jadi panas. Nah nanti mungkin kita akan elaborasi ini lebih dalam, sehingga nanti kita akan mengerti bahwa 99,9999999% yang kita takuti itu sebenarnya adalah ilusi. Nggak ada sih sebenarnya. Karena yang kita takut itu dongengnya, ilusinya, ceritanya, narasinya, dan itu sesuatu hal yang dalam tanda petik bukan seapa adanya gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Ibu-ibu serius-serius banget sih. Oke, ini ngomongnya mati sih ya. Ya, dilarang serius tapi kita sungguh-sungguh lah ya. Kalau serius tuh nggak asik gitu ya. Oke. Jadi mungkin topik besarnya kalau ngomongin itu kita bisa death is fun, nah, gitu. Ya, kita akan merubah narasi bahwa kematian itu menyenangkan. Gitu. Saya akan mulai dari sini dulu. Oke. Sebuah narasi masuk ke kita itu tergantung dari pola pikir kita. Oke, makanya kalau nanti kita ngomongin diri sejati, kita akan mengerti bahwa segala bentuk ketakutan kita lebih banyak dari ilusif mental daripada fisikal gitu. Ibu-ibu maaf ya, nanti disadari. Kita tuh terlalu banyak ketakutan terhadap sesuatu yang nggak ada gitu. Entah takut masa depan ataupun takut masa lalu. Dan nanti kita tuh banyak terjebak masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu. Dan itu konteksnya kalau saya pinjam dalam bahasa Quran, itu ada di dalam nafs kita gitu. Makanya kenapa Quran berulang-ulang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dan ketakutan mati pasti datang dari jiwa yang jarang tenang, itu sih intinya. Iya serius. Karena saat jiwanya jarang tenang, si narasi, ilusi semua itu bisa menguasai, menghantui gitu intinya. Nah jadi mungkin kita bahas dari rootsnya dulu supaya nanti kita mengerti dalam konteks apapun itu, supaya nanti pulang dari sini jam 1, jam 12, jam setengah satuan udah nggak pada takut mati gitu ya. Gitu.
Oke, saya mau mundur dulu nih ke basic desainnya. Kebanyakan kita melihat segala sesuatu tuh jadi versus, Bu. Contoh, versus itu lawan. Lawannya hidup adalah mati. Betul nggak? Lawannya sukses adalah gagal. Lawannya suami adalah istri. Ya kan kalau sekarang lawan suami, lawan kata kalau misalnya kalau pakai nama kata pasti istri. Nah, kita sudah terbentur dalam pola berpikir tentang versus tadi. Padahal pada kenyataannya, maaf nih ya, apalagi ngomongin mati. Hidup itu bukan lawannya mati, pun mati itu bukan lawannya hidup, bukan. Tapi mari satu aja kita ganti simpel. Kita ganti lawan menjadi mitra, selesai. Hidup itu mitranya mati. Mati itu mitranya hidup. Ini partner nih, kenapa? Gak mungkin hidup kalau gak ada mati, gak mungkin mati kalau gak ada hidup. Jadi bukan lawannya sehat apa sakit, bukan. Sehat dan sakit dua-duanya tuh mitra gitu. Jadi kalau kita ngelihat itu sebagai mitra, kita akan nerima dan nangkep seutuhnya. Jadi poin yang paling terpenting adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu tuh utuh gitu inti. Itu nomor satu. Jadi sekali lagi, ya memang saya mengalami itu juga sih Bu, 18 tahun yang lalu. Jadi 18 tahun yang lalu tuh beneran takut mati. Beneran takut banget. Ternyata dalam efek psikologi, ibu-ibu, ketakutan mati itu indikator parameter ada kemelekatan yang besar. Karena rata-rata orang takut mati, itu takut meninggalkan sesuatu yang udah dikumpulin gitu misalnya. Dan nanti takut mati tuh mikirin, aduh nanti anak gimana, cucu gimana, suami kawin lagi atau enggak, ya gitu-gitu tuh. Yang nggak terlalu penting sih sebenarnya gitu. Sehingga konteks ilusifnya terjadi karena kenapa? Ya itu tadi, kita masih memiliki narasi-narasi konvensional yang saya rasa kalau narasi ini nggak di-uninstall dan diinstal yang baru, kita akan selalu ketakutan gitu. Sampai sini oke? Aduh diam gini, ini oke ini. Kan mati mah urusan waktu ya, bener nggak? Kalau nggak saya duluan, ibu-ibu duluan, kan gitu ya? Udah selesai gitu. Dan nanti ada cerita, nanti abis mati ada A, ada B. Belum ada yang pernah, Bu. Ini siapa yang udah mati balik lagi, selfie di neraka gitu misalnya, panas apa dan lain-lain, itu kan sesuatu narasi sih sebenarnya. Sehingga sorry itu harus saya sampaikan, narasi-narasi kematian yang ditimbulkan oleh agama itu didorong oleh ketakutan. Maka agama itu penuh banget dengan ketakutan pun pada dasarnya memang diperlukan pada tahapan awal gitu. Karena memang salah satu cara untuk merubah sesuatu secara drastis itu melalui jalur yang namanya fearless. Oke? Sip ya? Sekarang supaya ngerti mati itu apa gitu. Ini kita akan bicara agak lebih dalam sedikit. Supaya jangan berpikir mati itu tanah kusir gitu. Iya. Karena yang mati ke tanah kusir itu hanya kematian tubuh kita. Betul nggak? Sekarang kalau ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun, yang ilaihi rojiun itu bagian diri kita yang mana? Makanya kalau dalam perspektif Sunda nih ya, dalam perspektif Kasundaan nih, ada kalimat keren banget kalau ada orang meninggal. Mulih ka jati, mulang ke asal. Tanah kembali ke tanah, sumber, percikan kembali ke sumber. Dan nanti kita ngerti sih, sebenarnya ya saya to the point aja ya, kematian tuh hoax sih Bu. Iya, hoax banget. Kenapa? Karena kita menganggap kematian itu ending, selesai dalam tatanan tubuh biologis. Sementara nanti kita ngerti dalam perspektif tasawuf misalnya, tubuh biologis kita tuh cuma 1% loh. 99,9% kita tuh bukan fisikal, tapi justru non fisikal. Nah maksud saya, kayaknya sayang banget kalau yang 0,1% disedihinnya lebay banget gitu. Ini kan something yang ya udahlah gitu. Tapi nanti kita akan memahami ini dalam bentuk pengetahuan supaya nanti kita mengerti gitu. Oke.
Ini pertama-tama emang nanyanya mati sih ya, jadi kurang gimana gitu ya. Oke, sekarang mungkin kita bahas dulu begini. Ada yang bawa Quran di handphonenya nggak? Boleh nggak tolong buka satu ayat aja dulu. Surat 2, 154 silahkan. Surat Al-Baqarah 154. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Namun sebenarnya mereka hidup. Tetapi kamu jangan hidup. Nah gitu. Jangan dipikir mati gitu. Hidup cuman kamu nggak ngerti aja gitu bahasa Quran ini. Nah sekarang saya mau membahas hidup dan mati ini tidak dalam perspektif kulit, tapi kita agak main-main ke isi, boleh nggak? Boleh ya, supaya kita nggak melihat covernya aja gitu. Supaya nanti kita akan mengerti what the real death, apa sih yang disebut dengan mati itu apa? Karena maaf ya ibu-ibu, maaf nih. Ada orang usianya 90 tahun, meninggal. Anyway, nanti kita akan ngerti beda antara mati, meninggal. Kalau dalam bahasa Arab, wafat, ajal, itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, sebelum masuk ke situ, gini. Ada seseorang yang usianya sampai 90 tahun, meninggal, dikubur umur 90 tahun, tapi dia udah lama mati dari umur 60 tahun, udah mati dia. Tapi baru dikubur umur 90 tahun. Nanti ngerti perspektif ini. Sehingga nanti kita akan menyadari hidup dan mati dalam perspektif Allah itu seperti apa gitu. Oke ya. Supaya nanti kalau dengar ada mati apa, memang sekali lagi sangat normal begitu dengar mati ketakutan, karena itu sudah menjadi kolektif secara ya, kesadaran kolektif tentang kematian itu menakutkan. Tapi ibu-ibu kalau main-main ke ranah sufi ya, sedikit nih ya. Justru seorang sufi yang paling dia tunggu itu adalah kematian. Kenapa? Karena mati adalah pulang ke kekasih sejati. Pertanyaannya, kalau kita ada orang yang meninggal, refleks ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul nggak, Bu? Sekarang saya tanya. Kalau dalam tradisi Islam ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah akan kembali ke Allah, berarti tujuan utama kita mau pulang ke Allah nggak? Betul nggak? Sip. Pertanyaan. Salah satu kepulangan utuh ke Allah, jalannya namanya kematian. Jadi kalau saya kasih analogi, dari Allah mau kembali ke Allah, kita mau pulang ke Allah, tetapi dalam kehidupan ini kalau di 29 ayat 57 ada kata-kata kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa, berjiwa pasti akan mengalami mati, atau sebut aja setiap nyawa akan mengalami yang namanya mati. Jadi hidup pasti mati nggak? Pasti nggak? Jadi tujuan hidup untuk apa? Maksud untuk mati, untuk pulang. Wah ini kayaknya kekurangan combro nih ya. Bukan, mati itu bukan tujuan. Bukan. Dia transit aja. Karena tujuan utamanya ilaihi rojiun, mau pulang. Nah, sih salah tujuan. Sekarang mentang-mentang dijanjiin surga, pengen ke surga gitu. Nggak ada loh. Innalillahi wa inna ilaihi firdaus gitu. Nggak ada. Atau jannah gitu, nggak ada. Karena target akhirnya adalah kembali kepada Allah. Berarti mati, jalan pulang nggak? Jalan pulang nggak? Memang inti dari hidup ini adalah mati untuk pulang. Sampai sini oke? Contoh, ibu-ibu kan SMA nih ya, kita balik ke zaman SMA. Begitu bel pulang nih, waktu SMA, apalagi begitu disuruh ngerjain matematika papan tulis, bel pulang happy banget nggak? Happy. Waktu bel pelajaran terakhir hidup atau berdering, ada rasa bahagia nggak? Happy nggak? Kenapa? Mau pulang. Bener nggak? Nah sekarang saya tanya, berarti mati bel pulang nggak? Berarti kalau mati adalah bel pulang, harusnya happy atau sedih? Ah gitu. Lah dulu waktu sekolah ada bel pulang happy mau pulang, sekarang mati mau pulang, kok jadi sedih? Kan aneh. Makanya, orang yang tidak mengenal kematian, dia akan sulit menerima kehidupan. Fix aja. Makanya Nabi Muhammad nih ya,
saya pinjam satu hadis statement yang sangat keren banget. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati. Itu pasti cerdas. Mengingat loh ya, bukan takut, bukan. Karena tahu bahwa kematian itu kita punya limit. Saat tahu punya limit, pasti akan doing the best. Ibu-ibu maaf ya, orang sekarang menunda-nunda karena kayak mau hidup selamanya gitu loh. Nanti aja. Kayak mati tuh lama gitu. Lah kita nggak tahu loh, by 5 second, 10 second, betul nggak? Sehingga saat sadar limitasi, tingkat kesadarannya akan semakin tinggi. Gitu. Sampai sini oke? Aduh oke ini? Oke. Udah lumayan berkurang, Bu, takutnya belum, Bu. Insya Allah ya. Nah. Dan memang sih Bu, maaf ya, ini saya juga banyak banget terutama untuk yang sudah agak senior gitu. Begitu kalau saya datang, Kak, mohon nggak usah dibahas tentang mati, justru itu. Ya karena kan kayaknya kita udah deket, urusan mati mah nggak ada deket jauh. Emang usia umur 6 tahun, 7 tahun ada yang nggak mati? Apakah usia 6-7 tahun nggak membuat dia nggak mati? Kan enggak juga gitu. Oke? Tapi ibu-ibu nanti ngerti ya, once kita bahagia dengar kata mati, hampir 90% masalah hidup selesai. Serius, nanti kita akan ngerti. Kenapa? Berarti ada new paradigm yang berubah, berarti ada konsep yang baru yang berubah, berarti ada narasi baru yang berubah gitu. Dan maaf ya, saat narasi kita tidak berubah, ibu-ibu mau ngaji kemana-mana, nggak akan berubah, hidup aja udah. Makanya maaf nih, pengajian di kita, rata-rata di masyarakat kita, bukan merubah narasi, tapi diceramahin mulu gitu. Nggak diajak mikir, tapi dijejelin dongeng mulu. Akhirnya percaya sama dongeng, tapi nggak menggunakan nalar gitu intinya. Makanya pengajian ulang-ulang, tapi ya gitu-gitu aja gitu. Oke? Sip ya? Jadi kita mau uninstall dulu boleh? Memang rada susah sih menguninstall sesuatu tuh rada susah. Terutama maaf ya, setelah usia-usia after 40-50 ke atas, menguninstall narasi itu PR banget. Kenapa? Karena sudah menjadi program yang cukup lama, apalagi udah masuk ke dalam belief system yang namanya keyakinan. Ingat ibu-ibu, keyakinan belum tentu kenyataan, belum tentu. Apa yang aku yakini belum tentu menjadi kenyataan. Sehingga hati-hati nih, jangan sampai kenyataannya bentrok dengan keyakinan, yang disalahin kenyataannya. Enggak, aku yakinnya gini gitu. Jangan. Karena basic rules hidup gak bisa melawan dan menang dari kenyataan. Sampai sini oke? Sampai sini clear? Nah, pelan-pelan ya. Nah. Jadi kita akan bicara derajat kematian. Nah, ini kalau modulasi saya bicara derajat kematian, ini kira-kira 6 pertemuan lah. Ini ceritanya panjang sekali. Tapi mudah-mudahan di pertemuan perdana ini ada taste lah gitu ya. Oke. 1. Ada satu statement dari Ibnu Arabi misalkan. Ibnu Arabi tuh pernah bilang begini. Atau banyak Ibn Rushd juga mirip-mirip. Atau mungkin ke Socrates juga mirip-mirip. Ini statement yang sangat perennial tuh banyak orang yang mengatakan lah gitu. Kalimatnya begini. Man arafah nafsah, faqad arafah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu. Jelas? Jadi kalau kamu kenal diri, kamu akan kenal Tuhan. Berarti diri adalah mikroskop untuk melihat Tuhan. Diri adalah jembatan untuk mengenal Tuhan. Maka orang yang tidak mengenal dirinya pasti nggak tahu diri. Pasti. Orang yang nggak tahu diri pasti nggak mengerti potensi diri, pasti dia akan menyia-nyiakan dirinya. Sehingga gerbang masuk untuk masuk ke pemahaman konteks yang namanya mati adalah kita kenal dulu yang disebut dengan yang namanya diri. Sampai sini oke? Dapat ya? Nah, saya mau bagi 2 dulu aja. Kita bagi 2 dulu. Ibu-ibu kalau ngelihat seseorang, siapapun lah yang kelihatan seseorang, itu bagian yang tertampak, kira-kira
lebih banyak bagian fisiknya atau non fisiknya yang kelihatan? Hah? Lebih banyak kelihatan tampak fisikalnya atau non fisikalnya? Fisikal. Betul? Berarti kalau kita ngelihat secara fisik, ngelihat secara kasat mata, yang kelihatan itu adalah fisiknya, tapi bagian non fisiknya nggak kelihatan langsung, betul nggak Bu? Sip. Tapi sekarang saya tanya, diri kita ini sebenarnya yang mayoritas bagian fisiknya atau non fisiknya? Hah? Begitu ngelihat orang, maaf ini yang ada bentuknya, otaknya kelihatan nggak? Jantungnya, paru-parunya, ususnya, sel-selnya, darahnya, nggak. Berarti ketika kita ngelihat seseorang, pikirannya, perasaannya, memorinya, niat, sikap hatinya, nggak, betul nggak? Berarti saat kita ngelihat siapapun, bagian yang tidak terlihat jumlahnya lebih banyak daripada yang terlihat. Betul? Jadi kalau saya bikin perbandingan, yang kelihatan cuma 1%, yang nggak kelihatan itu 99%. Jadi kalau kita menilai berdasarkan 1%, rugi. Kita banyak nggak tahu tentang siapapun. Oke? Sehingga kalau kita sibuk dengan yang 1%, mengabaikan yang 99%, kita akan kecanduan menilai, dan itu dianggap benar banget, padahal yang kita tahu, segini banget. Berarti yang kita persangkakan terhadap siapapun, jangan lupa, itu cuma 1%. Nah, dalam bahasa Quran, kalau pinjam dari bahasanya Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin yu'minuna bil ghaib. Yang nggak kelihatan 99% ini namanya ghaib. Apa Bu? Jadi ibu-ibu ini termasuk makhluk apa? Udah gitu. Jadi saya lagi ngomong sama makhluk apa? Jadi ini pengajian apa? Dapat ya? Dalam melihat seseorang, yang goib itu selalu pasti lebih banyak. Makanya Quran ngomong, yu'minuna bil goib. Kenalilah yang goibnya. Karena kalau kamu tidak mengenali yang goibnya, nggak bisa hakimi sholat. Oh, itu panjang tuh ceritanya. Nah, jangan lupa Bu, saat syarat sholat itu kenal dulu sama yang goib. Orang hari ini main sholat aja yang goibnya nggak kenal, ujungnya apa? Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, lupa rokaatnya. Betul nggak? Akhirnya gerakan sholatnya dilakukan, tapi perilakunya tidak terhubung. Akhirnya sibuk di ritual, tapi jiwanya nggak terhubung. Akhirnya ritualnya rajin banget, makanya orang tua tuh, wah, udah sholat belum? Itu aja terus yang ditanya. Tapi jarang loh yang nanya ke anaknya, nah hari ini happy nggak? Hari ini nolong orang nggak? Hari ini sabar nggak? Sibuk di wilayah ritual, tapi yang goib nggak pernah ditanyain gitu. Sibuk di wilayah yang kelihatan, akhirnya bangga banget ketika rajin ke masjid lah apa, ini soleh dan soleh. Kenapa? Fisiknya kelihatan sering ke masjid, padahal bisa nyolong sendal, benar nggak Bu? Nggak tahu. Betul nggak? Apalagi kalau mama datang ke pengajian, pulangnya, solehah, belum. Solehah mah bukan waktu pengajian pulangnya, belum. Karena ada perubahan goib nanti di situ. Oke, sampai sini? Dapat ya? Oke, jadi kita tuh yang goibnya lebih banyak atau lebih dikit? Lebih banyak. Nah, bagian yang paling luar, wadah-wadah, itu namanya jasad. Oke Bu? Jasad. Jadi begitu ngelihat yang di luar, ini tuh tampilan fisik aja sih gitu. Dan only 1%. Makanya punten ya, mohon maaf, Allah tuh nggak pernah loh ngasih penilaian kepada seseorang berdasarkan jasad dan identitas yang dilekatkan kepada jasadnya. Nggak ada. Tapi selalu kalimatnya inna akramakum indallahi atqakum 49 ayat 13 mengatakan yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang paling takwa. Saya mau nanya, Bu, maaf ya. Maaf banget nih. Kira-kira ketakwaan itu dinilai dari jasadnya nggak? Enggak lah. Dilihat dari identitasnya nggak? Enggak. Dilihat dari aksesoris fisiknya nggak? Enggak.
banyak. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang cuma 1%. Karena yang 1% ini didominasi oleh yang 99%. Sampai sini oke? Tapi yang paling gampang kelihatan yang mana? 1%. Makanya sekarang antara sholat gini sama gini ribut. Jadi sibuk banget sama yang 1%. Lagi ruku salat berjamaah, temannya ngeliat, selesai. Mas, hanya mengingatkan tadi ruku kurang 2 derajat. Ya elah 2 derajat, pusing amat gitu. Sibuk banget sama yang 1%, tapi yang 99%-nya nggak ditelaah gitu. Makanya Bu, sorry itu saya ya. Kenapa Indonesia banyak banget orang Islamnya, tapi nggak menjadi negara paling Islami? Karena sibuk banget sama yang 1%. Yang 99%-nya nggak pernah digarap gitu. Anyway, latest negara paling Islami di dunia baru beberapa bulan yang lalu. Nomor 1 sekarang Irlandia. Mengalahkan Denmark. Which is orang religiusnya nggak banyak di situ. Justru negara yang paling religius, negara yang paling banyak orang Islamnya nggak masuk top 10 gitu. Iya loh, kan paradoks banget. Tapi kadang-kadang bangga dengan kuantitas. Makanya saya jadi ingat satu statement Nabi Muhammad, dia keren banget statementnya. Umatku nanti akan banyak, tapi kayak buih katanya. Buih. Busa. Kelihatan Allah, tapi pas dipegang nothing gitu. Jadi memang jumlah yang banyak belum tentu menentukan kualitas sih. Oke Bu? Sip? Oke ya ini? Oke. Jadi harapannya, udahlah yang 1% gak usah diributin loh. Kenapa? Itu gimana ya? Sayang banget kalau yang 1% terlalu jadi overthinking gitu. Padahal esensinya yang 99%. Nah, dalam bahasa yang sering kita dengar, yang 1% itu sering disebut dengan yang namanya syariat. Jadi dalam konteks syariat itu sesuatu yang fisikal, sesuatu yang 1%, sesuatu yang tertampak. Jadi saya mau nanya Bu, penilaian Allah pada yang tertampak atau yang tidak tertampak? Nggak tertampak, makanya disebut takwa. Ya Bu maaf ya, nggak ada loh kalimat yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang paling rajin tahajud. Nggak ada Bu. Yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada. Tapi yang paling mulia adalah yang paling takwa. Artinya apa? Takwa berbicara dalam konteks yang 99%. Toh, ngomong kematian. Kan banyak ya orang Islam kalau habis sholat doa, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Betul nggak? Betul nggak? Doa lagi, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Ibu-ibu perlu diketahui, di ujung kata husnul khotimah ada tanda bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. Husnul khotimah itu bukan cap cip cup, wah mudah-mudahan. Enggak. Dan husnul khotimah bukan masalah KTP-nya, bukan masalah identitasnya, enggak. Kenapa? Kematian tanah kusir, KTP nggak dibawa, benar nggak? Betul nggak? Sekarang saya tanya, misalnya abis mati nih malaikat nanya, agamanya apa? Islam. Buktinya apa? Mau gimana kita? Kan nggak dibawa di rumah, bukan udah mati. Betul nggak? Nah sekarang aja kalau kita ditanya agamanya apa Islam, mau membuktikan Islamnya kita, kalau nggak bawa KTP, nggak bawa identitas, susah loh ngebuktiinnya. Betul nggak? Berarti yang 1% ini kaitannya sama apa? Identitas, kaitannya sama yang melekat kepada identitas kita. Jadi maaf ya ibu-ibu ya, orang yang terlahir dari orang tuanya Islam, identitasnya bisa Islam, tapi goib yang 99%-nya belum tentu Islam. Betul nggak? Kalau saya balik nih, bisa nggak identitasnya bukan Islam, tapi yang 99%-nya Islami banget, bisa nggak? Bisa. Nah gitu. Makanya salah satu nih ya, salah satu membuat kita tidak takut mati adalah less judgment. Selesai. Kurangi tingkat menilai. Karena saat over judgment, oh udah aja. Once kita over judgment, apalagi menilai yang 1%, pasti akan too much konflik di dalam. Dan saat lebih banyak konflik, akan semakin banyak gejolak, itu susah tenang gitu. Dan hanya orang-orang yang tenanglah yang bisa menerima kematian itu dengan sangat bahagia gitu. Jadi Bu maaf ya, bukan
latihan nanti kalau mati la ilaha illallah. Bukan. Orang yang mati la ilaha pasti surga. Ih, nggak tahu. Tapi maksudnya ketika seseorang endingnya la ilaha illallah, berarti kebiasaannya la ilaha illallah nggak kira-kira? Ini lagi ngomongin habitual. Habits. Kalau mau matinya husnul khatimah dengan la ilaha illallah, ya dari mulai sekarang dibiasain gitu. Maka endingnya pasti la ilaha illallah. Jadi sekarang saya mau nanya, husnul khatimah tuh nanti atau sekarang? Ih, diam gini. Hah? Husnul khatimah tuh nunggu nanti atau sekarang? Sekarang. Jadi kalau, ya Allah semoga nanti, kelamaan. Justru gimana caranya aku melatih saat ini supaya endingnya ahsan baik, tapi pola latihannya dilakukan saat ini gitu. Kan banyak yang doa tuh kayak cap cip cup, Bu, semoga. Kayak mudah-mudahan dapat deh yang dari 1000 aku gitu. Bukan sesuatu yang diusahakan gitu kira-kira. Jadi kita husnul khatimah atau tidak yang menentukan siapa? Allah jawab Allah nih. Yang menentukan kita husnul khatimah atau tidak siapa? Ya aku lah. Gini Bu, ibu-ibu hidup ada ujian nggak? Yang ngasih ujian siapa? Allah jawab Allah. Allah ngasih ujian lah. Apa urusannya? Loh, ujian datang karena perilaku karena datang dari diri sendiri. Semua yang terjadi pasti bentuknya konsekuensi. Maka segala bentuk apapun tergantung perbuatan tangan kita sendiri. Sampai sini oke? Mulai ngeheng gini nih. Ini oke nih. Sip ya. Berarti maaf nih. Mau husnul khatimah kek, mau husnul khatimah, siapa yang menentukan? Aku. Mau dapat hikmah kek, mau nggak dapat hikmah, siapa yang menentukan? Aku. Mau baik atau buruk, siapa yang menentukan? Aku. Karena nanti kita ngerti bahwa dalam hidup nggak bisa lepas dengan hukum yang namanya tabur tuan. Nggak bisa. Kan golden rules-nya jangan lupa Bu. Jangan lakukan sesuatu yang kamu nggak mau digituin. Nah. Ini ada orang komplain, aku tuh kenapa orangnya julid banget. Ya iyalah dianya julid mulu sama orang. Gak mungkin lah dia dapat orang yang baik kalau tiap hari dia julid sama orang. Gak bisa Bu. Karena kalau saya nanam melon, pasti panen melon. Berarti kalau sekarang saya panen durian, kemarin nanam apa? Berarti kalau sekarang saya panen caci maki, kemarin ngapain? Nah gitu. Ini begitu datang sesuatu yang buruk langsung Allah memberikan ujian. Yakin Allah. Ini kalau jadi Allah pusing, nih gimana sih gitu. Kok jadi aku yang disalahin gitu. Betul gak Bu? Oke sampai sini? Oke gak ini? Oke. Paham Bu? Atau puyeng? Dapat ya? Supaya kita dengar mati itu biasa, santai. Karena mati tidak didesain untuk ditakuti. Oke? Nah, Oma, kita jujur-jujuran Bu. Apa yang paling ibu-ibu takut kalau mati? Apa? Ketidakjelasan. Kenapa? Ketidakjelasan aja. Lah, emang lagi hidup ada yang jelas? Lebih gak jelas lagi. Lah, 5 menit yang akan datang jelas gak? Enggak. So, apa yang paling membuat kita takut mati? Apa? Kenapa? Sakit atau enggak? Sakaratul maut? Iya. Ibu pasti sering baca buku Hidayah ya. Siksa kubur orang penjudi, ada belatung gitu. Ya emang pasti ada belatung lah semua juga ya. Ayo apa lagi? Meninggalkan apa Bu? Emang kalau ditinggalin kenapa? Loh betul nggak? Kemelekatan. Lah bener nggak ini? Ini kita kadang-kadang jarang menganalisa akarnya loh. Karena maaf ya, once kita berbicara ada akar, ada batang, ada buah. Kalau buahnya pengen manis, nggak bisa kalau nggak ditukar nggak bisa kalau nggak dirubah dari akarnya gitu. Betul nggak? Sip ya. Ini jawaban global ya ibu-ibu ya. Begitu orang takut mati, rata-rata karena takut dosa. Benar nggak?
Sekarang saya tanya, ibu-ibu ada dosanya nggak? Ya udah, kalau ibu-ibu banyak dosa nggak usah khawatir, temennya banyak, udah gitu aja. Yang lain juga gitu kok gitu. Oke? Nah, sekarang saya tanya, kita di sini termasuk orang yang percaya Allah nggak? Percaya Allah nggak? Sangat mudah untuk ngomong percaya sama Allah. Sekarang saya tanya, seberapa percaya sama Allah? Itu yang susah dijawab. Orang bisa ngomong, aku percaya Allah. Enggak, percaya urusan itu simpel. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, seberapa percaya sama Allah? Oke? Yuk, boleh dibuka lagi surat 48, 1-3. 48, 1-3. Mati bentar ya. 48, 1-3. 48 surat apa? Al-Fat. Dikasih anugerah kemenangan yang apa? Lanjut. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu. Agar Allah memberikan apa? Ampunan. Ampunan kepadamu. Lanjut. Muhammad SAW. Itu kan dalam kurung ya. Ya, Mu di sini buat siapa? semuanya. Buat kita lah yang baca. Betul? Atas dosamu yang lalu, ya jalan yang lurus. Bu Quran ngomong apa Bu? Agar Allah memberikan ampunan atas dosamu yang lalu dan yang akan diampuni nggak? Terus ibu-ibu takut apa? Agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang besar. Oke? Quran ngomong nggak? Sekali lagi Bu, sekali lagi. Boleh diulang? Oh, sorry. Sekali lagi aja. Semuanya. Dari 1-3. Sekali lagi. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Terus? Agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu. Atas dosamu yang apa? Yang lalu. Terus? Yang akan datang. Dan yang akan? Berarti yang akan datang diampuni nggak? Kapan diampuninya? Lah, kalau ayat ini dibaca tiap detik, diampuninya kapan berarti? Berarti yang lalu dan yang akan datang diampuni nggak? Terus ibu-ibu takut apa? Ini kalau bertakwa gitu ya. Kenapa? Kutipnya kalau bertakwa gitu ya. Lah, gini. Allah ngomong, Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun nggak? Iya. Iya dong. Berarti kalau Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, pengampunan pasti ada nggak? Apa yang ibu-ibu khawatirkan tuh apa? Betul kan? Orang yang lalu diampuni, yang akan datang juga. Ini bahasa kasarnya ya. Yang belum dikerjain udah diampuni sekarang nggak kira-kira? Makanya ibu-ibu yang sekarang merasa banyak dosa, kurang, yang lebih banyak lagi sok bikin. Maksud saya, maaf nih, tidak ada orang yang tidak berdosa. Karena kenapa? Dosa sama dengan kesalahan, sama dengan pelajaran. Jadi nggak bisa, aku tuh nggak mau jadi orang yang bikin dosa. Nggak bisa. Karena dosa itu mitranya dengan pelajaran. Nah, yang jangan melakukan diulang-ulang, tapi nggak belajar-belajar gitu maksudnya. Oke Bu? Oke nggak ini? Ini diajak kita bikin dosa kok diam-diam gini sih? Karena kita nggak mungkin lepas dari pelajaran tuh nggak mungkin. Pasti nggak akan ada kesalahan. Jadi intinya Allah bukan mencari orang yang tidak berdosa, tapi ambil pelajarannya dari dosanya. Jadi dosa didesain untuk ditakuti atau diambil pelajaran? Nah itu maksudnya. Aduh aku tuh banyak dosa takut mati. Justru beruntunglah orang yang banyak dosa. Kenapa coba? Banyak opportunity untuk belajar. Contoh. Ibu pernah dengar cerita Nabi Adam? Gini.
Pelajaran pertama Allah kepada manusia yang namanya Nabi Adam, apa coba pelajaran pertamanya? Bikin salah. Betul nggak? Sehingga Adam begitu bikin salah, bukan salahnya yang di-highlight. Ya Allah, aku mau kembali. Bu, sesaat kita mau kembali kepada Allah, tidak ada alasan Allah untuk mengampuni kita. Titik, titik. Betul nggak? Cuman pertanyaannya mau balik atau enggak itu sih. Nah sekarang gimana kita mau dalam tanda petik 100% sangat komit kepada Allah, kalau kita, yang tadi pertanyaannya, banyak orang percaya sama Allah, tapi pertanyaan yang lebih dalam adalah seberapa percaya? That's the question. Satu lagi, surat 4 ayat 110, silakan. Surat 4 ayat 110. Siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian memohon ampunan kepada Allah, Kemudian apa? memohon, Mohon ampun terus. niscaya akan mendapati Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba gimana? Saat kamu mau balik aja ke aku, nggak ada alasan aku kata Allah untuk mengampunimu. Apa yang harus ditakutin? Bu? Betul nggak? Maka ada satu statement ketika Nabi Muhammad mengatakan sesuatu, nih saya pinjam dari satu hadis, kalimatnya keren banget Bu. Selalu disampaikan begini. Kasih sayangku selalu mendahului murkaku, kata Allah. Jadi kalau aku mau murka, disusul sama welas asihnya. Mau murka, disusul sama welas asihnya. Makanya dia selalu mengatakan, akulah zat yang maha kasih sayang. Jadi semua terpulang kepada kita. Karena once kita ngerti bahwa dia adalah, kan kalau lagi ya sayang sih ya, orang yang sholat baca Al-Fatihah tuh banyak yang gak ngerti sih Bu. Itu cuma bunyi doang gitu. Coba kita renungin deh. Dari awalnya aja udah gitu. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku yours. Terserah. Itu nggak Bu? Diawalinya apa coba? Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu, sang kasih sayang, sumber dari welas asih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik. Diulang lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Nih yang paling asik di sini. Maliki yaumiddin. Malik itu raja. Din itu adalah kesadaran tertinggi yang bentuknya welas asih. Jadi Allah bukan rajanya kasih sayang, tapi kasih sayang yang meraja gitu. Pertanyaan saya, kalau Allah adalah kasih sayang yang meraja, bagaimana dia tidak mengampuni kita? Betul nggak? Makanya diulang-ulang loh. Yalah, kamu cuman perlu kamu mau pulang aja, it's fine. Balik aja, oke. Gitu. Nah maka saat kita menjalankan keagamaan dengan ketakutan, kita tidak menjalankannya dengan pengertian gitu. Berarti shifting dari takut nggak bisa enggak. Ketakutan karena kekurangan pengetahuan. That's it. Dan ketakutan karena di dalamnya kekurangan pengertian. Padahal Allah nanti ulang Bu, kalau saya sebutin ayatnya banyak banget loh. Ini misal aja ya, nanti saya nggak usah dibacain satu-satu supaya waktunya nggak terlalu lama. Misal di surat 6 ayat 54, di surat 6 ayat 12, di surat 96 ayat 1, di surat 1 ayat 1, semuanya cuma mau bicara bahwa akulah sang kasih sayang. 96 ayat 1. Itu semuanya cuma mau ngasih tahu bahwa akulah welas asih.
Jadi maksud saya ibu-ibu maaf ya, kebangetan kalau hari ini orang masih takut sama Allah gitu. Tapi di satu sisi ada benernya juga sih kalau ada kata-kata aku sesuai persangkaan hamba. Kalau kita menganggap Allah tukang hukum, tukang ini, itu, itu, udah Allah tuh kayak gitu. Makanya saya ketemu sama teman, Allah tuh ya gini. Terus saya bilang, Allah kamu mah kurang funky gitu, nggak asik gitu. Allah saya mah asik kan, penyayang, welas asih gitu. Berarti kan tergantung persangkaan kita, betul nggak? Berarti persangkaan tergantung dari narasinya kita. That's it. Oke. Tuh jadi diam gini. Oke nggak ini? Dapat ya? Nah, sekarang kita balik nih. Balik lagi nih. Si 1% ini, inilah yang disebut sebagai jasad. Tapi masuk ke yang 99% ini adalah sesuatu yang gaib. Dan ibu-ibu, maaf ya, ini perlu kita paham sih. Tidak ada kematian bagi yang gaib. Karena yang kita anggap mati ini adalah jasad yang sudah expired, selesai. Jadi orang yang mati sekarang yang kita lihat mati itu adalah tubuh biologisnya yang sudah tidak berfungsi. Dan tubuh biologis yang tidak berfungsi bukan berarti dalam tanda petik mati atau selesai. Bukan. Makanya kalau kata Dream Theater, ada band metal, gini ngomongnya, spirit carries on. Bahwa kita akan melakukan perjalanan gaib, perjalanan jiwa ruh, perjalanan sesuatu yang bukan fisikal. Makanya tadi di Al-Baqarah 154 dibilang, Jangan kira orang yang mati, itu mati, tapi dia akan hidup, tapi kamu gak ngerti gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, Koman. Satu lagi, kita masuk pelan-pelan. Kita kembali ke awal mula penciptaan kita. Nanti ini ada di surat Short ya, 38, 71 sampai 82, dicatat aja nanti ibu boleh buka di rumah. Ya, 38 ya dari 72 sampai 82 lah boleh. Gitu. Surat 38, 72 sampai 82. Itu tentang ngomongin anthropogenesis, keberadaan kita sebagai manusia. Jadi di ayat itu lagi mau dikasih tahu bahwa apa sih purpose-nya Allah menciptakan kita sebagai manusia? Makanya di ayat itu lagi diceritain Allah lagi meeting sama malaikat, ngobrolin tentang Adam gitu. Jadi Allah lagi bilang, kan nanti ada Adam, servis dia ya. Baru muncul setan. Nah di sini mulai drama perennial antara Allah, Adam, setan, malaikat mulai di sini. Oke? Maka salah satu tujuan Allah menciptakan manusia, kalau kita pinjam dari perspektif ini, Allah mau membuat yang namanya khalifah. Pernah dengar kata khalifah? Nah, khalifah itu apa sih? Khalifah itu artinya ambasador. Kalau sekarang ada yang jadi skincare, ada brand ambasadornya tuh, nah itu khalifah tuh. Atau khalifah itu bisa diartikan pengganti. Jadi tugas-tugasnya Allah akan dilakukan oleh pengganti-penggantinya, namanya adalah khalifah. Ya. Nah, pertanyaan. Saat Allah mengatakan, aku akan tiupkan ruhku kepadamu, kan malaikat, kamu tunduk sujud ke Adam gitu. Setan nolak. Oke, sekarang saya tanya. Pertanyaan saya, Allah itu dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Nah, jawaban ini jawaban pengetahuan atau jawaban pengalaman emang? Tahu aja dulu nggak apa-apa ya. Karena sering nanya, Allah dekat apa jauh? Dekat. Tahu dari mana? Dari ustadz, dari pengajian kemarin. Nah, berarti dia baru tahu. Ingat ya, tahu belum tentu mengalami.
tahu ilmu akhlak belum tentu memiliki akhlak yang baik, belum tentu. Let's say kita tahu dulu aja. Berarti pertanyaannya, kalau sampai ada kata-kata aku lebih dekat dari urat leher, esensi Allah itu nggak pernah jauh, betul nggak? Oke. Maka dari itu, tubuh fisik ini pada dasarnya didesain untuk menjadi rumahnya Allah itu sendiri. Makanya ini nanti disebut Baitullah. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti ini rumah yang harusnya yang menjadi tuan rumahnya itu Allah sendiri. Makanya di surat 57 ayat 4, dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Di ujungnya dia bicara, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Betul? Sekarang saya tanya, berarti kalau Allah beserta kita di mana saja kita berada, kalau ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali ke Allah ini ke tempat yang jauh atau ke tempat yang dekat? Hah? Kalau Allah maha dekat, ilaihi rajiun itu ke yang jauh atau itu yang dekat? Nah gitu. Maka kalau kita mulai mengerti ini lagi lebih dalam lagi, oh iya ya, ini adalah rumahnya Allah, yang harus jadi tuan rumah harusnya adalah Allah. Tapi kita dikasih yang namanya nafsu. Sampai sini oke? Paham ya? Satu ayat dulu, 12 ayat 53 silakan. Yuk. Surat 12 ayat 53, silakan. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Lanjut. Karena nafsu itu selalu mendorong kepada apa? Kejahatan. Jadi ada nafsu yang selalu mau ngejauh dari Allah gitu kira-kira. Lanjut. Berarti semua nafsu jelek gak, Bu? Enggak, karena ada nafsu yang dirahmati, ada yang tidak dirahmati. Gampangannya begitu. Lanjut. Ujungnya apa lagi tuh? Maha apa? Lagi maha? Terus takut apa lagi? Aduh, kamu tuh banyak dosa kayaknya tidak layak untuk diampuni Allah. Alah, gimana sih? Aku tuh terlalu banyak dosa. Bu, maaf ya. Mau sebumi raya ini dosanya dikumpulin, gak ada segininya dari kasih sayang Allah tuh gak ada. Gak ada. Karena kasih sayangnya selalu melampaui murkanya. Nah, sekarang saya tanya. Nafsu, atau mungkin kalau pakai bahasa yang gampang lah ya, ego ada gak di sini? Ada. Berarti mau-maunya ego itu rata-rata mau mendekatkan kepada Allah atau menjauhi kepada Allah. Berarti Bu, rumus. Kalau egonya on, Allah lagi off, udah gitu aja. Oke? Kalau egonya off, berarti Allahnya lagi on. Sekarang saya tanya, Allah berarti menciptakan rumahnya ini untuk menjadi rumahnya Allah sendiri nggak? Betul? Cuman karena egonya terlalu tampil tiap hari, justru Allah menjadi tamu di rumahnya sendiri. Karena ego yang jadi tuan rumah. Harus gini, harus gitu. Kayak doa sih Bu, ya Allah, doa nih. Terima kasih ya Allah. Tapi ujung-ujungnya, ya Allah, sebaiknya ya Allah. Jadi ngatur Tuhan ada sebaiknya segala. Ini orang lagi doa apa lagi ngatur gitu. Ini lucu ya, menarik gitu. Jadi secara sederhana kalau kita mau bicara hidup mati berdasarkan pandangan Allah, bukan urusan tanah kusir atau tidak, bukan nanti atau tidak. Simpel. Detik ini aku hidup atau tidak.
Atau bahasa gampangnya, detik ini yang menguasai dirimu, egomu atau aku, kata Allah. Selesai. Jadi kalau orang hari-hari egonya muncul lagi, dia mungkin bisa makan, bisa kerja, tapi di hadapan Allah dia lagi mati. Kenapa? Akunya nggak hidup masalahnya. Karena kamu lagi memberikan hidup untuk si ego. Oke Bu? Paham? Jadi maksud saya nggak usah takut mati yang jauh-jauh, nggak usah Bu. Ingat aja, hari ini Allah lagi hidup atau lagi mati ya? Egoku lagi menguasai atau enggak ya? That's it. Misal. Ibu kita tahu ya bahwa ujung dari konteks yang namanya takwa, kemuliaan itu, salah satu sifat orang takwa adalah pandai melepaskan kemelekatan. Itu ciri orang takwa. Makanya orang takwa di Quran disebut pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Jadi ciri orang takwa nomor 1, enggak pelit. Betul? Berarti kalau lagi enggak pelit, lagi dermawan, lagi takwa atau lagi tidak takwa? Takwa. Berarti kalau lagi takwa kira-kira Allahnya lagi on atau lagi off? Berarti kalau lagi pelit, lagi hidup atau lagi mati? Udah gitu aja, nggak usah jauh-jauh. Contoh. Ini ceritanya makam tanah kusir. Ini rumah orang, ini kuburan. Ini makam tanah kusir. Ini ada kuburan di sini, tapi ini ada rumah penduduk. Jadi ini kuburan orang yang udah mati, ini rumah sarang atau tempat orang yang masih hidup. Di sebelah-sebelah yang rumah orang sama rumah jasad, ada orang kesusahan lewat. Susah aja lewat. Kira-kira yang udah dikubur bisa nolong dia nggak? Karena udah. Kalau yang hidup lihat dia nggak mau nolong, berarti dia apa bedanya sama yang udah mati? Berarti dua-duanya dalam keadaan apa? Nah gitu. Makanya yang tadi saya cerita, usia bisa sampai 90, tapi jangan-jangan udah mati dari umur 60-an. Kenapa? Ya nggak hidup hatinya. Nggak hidup takwanya gitu. Jadi alih-alih takut kematian yang dikubur, saya rasa mending waspada terhadap kematian Allah di dalam diri kita per saat ini dan kemunculan ego yang menguasai diri. Itu nggak? Urusan nanti udah aja nanti. Karena nanti mah nggak ada ngomong-ngomong. Hidup ini cuman adanya sekarang di sini saat ini. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti begitu ada orang marah, benci, iri, dengki, seterusnya, begitu dia mengalami fase-fase itu, lagi apa dia? Mati. Ini kan nih. Begitu dia balik, oke, ini ego, lepas, Allah hidup lagi. Maka nanti bolak-balik Bu, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Makanya disebut kolbu, disebut kolaba. Kolaba itu artinya berbolak-balik. Jadi bahasa gampangnya, nanti dicek dalam keseharian aku hidup berapa jam ya gitu. Aku mati berapa jam ya. Karena saat dilakukan dalam keseharian penuh dengan ego, emosi, kebencian, iri, dengki, penuh dengan reaktif, penuh dengan kompulsif, fix, itu kita udah hanya menjalankan keseharian itu hanya dalam konteks yang namanya kebiasaan. 98% yang kita lakukan keseharian, kebiasaan. Nggak hidup gitu. Kita cuma auto play aja gitu. Nah jadi saya rasa daripada kita takut sama yang jauh, mending sadar bahwa ini aku lagi hidup atau lagi mati. Contoh. Ibu-ibu ini termasuk orang yang sering yang mana nih? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Baru, oh iya ya. Posting, oh iya. Yang mana duluan? Berarti waktu ngomong dulu baru mikir, waktu ngomong mikir nggak? Hidup apa mati itu? Mati gitu. Nanti dalam bahasa yang lebih dalam lagi, kehidupan itu nanti disebut dengan yang namanya al-qiyam, bangkit kesadarannya gitu. Makanya bangun belum tentu sadar, belum tentu. Karena saat kita bangun, boleh jadi dikuasai oleh program gitu.
Makanya kita milih itu lagi, melakukan itu lagi, nanam itu lagi, tapi berharap hasilnya beda gitu Bu. Tuh kapan hidup aku lebih baik, tapi mikirnya di situ, ngelakuinnya itu terus. Mati atau hidup dia? Jadi maaf ya, ini kalau di dunia nyata sekarang banyak orang yang mati yang hidup kira-kira. Tapi susah juga ya kalau Kenapa Bu? kalau mau diingatkan yang sulit juga ya. Oh iya, bukan urusan kita juga sih. Iya. Bukan. Bu ingat ya, kita nggak punya urusan untuk orang lain, nggak ada loh. Mau dia gimana urusan dia gitu. Cara mengaturkan ego. Gimana Bu? Cara meminimais Cara meminimais ego? Iya. 15 menit lagi tenang Bu. Nanti ke situ, tenang. Nanti kita akan ke situ, tenang. Tapi yang ngerti dulu gitu. Oke? Oke Bu ya? Bu jangan takut mati Bu, tenang aja. Makanya kita dikasih waker hariannya. Iya, ini bentar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul nggak? Orang yang mati yang tidak sadar itu datang dari gejolak jiwa yang banyak gejolaknya. Gejolak jiwa datang dari mana? Apa yang didengar dan apa yang dilihat. Maka bentar lagi ibu-ibu akan ngecek. Tadi dari subuh ke zuhur dengar apa aja ya. Subuh ke zuhur lihat apa aja ya. Subuh ke zuhur mikir apa aja ya. Ngomong apa aja ya. Ngeposting apa aja ya. Langkahnya kemana aja ya. Wudu nggak? Wudu, dicek nggak itu? Bu saya mau nanya, wudu itu membersihkan yang 1% atau yang 99%? Ih, wudu itu ngebersihin fisik atau non fisik? Gini. Ibu kalau mau sholat, mandi atau wudu? Ya, Kalau abis mandi nggak wudu sholat, tetap harus wudu nggak? Wudu sama mandi lebih bersih mana? mandi cuman wudhu kan biar Iya, berarti wudu nggak ada urusannya sama ini semua, tapi urusannya sama softwarenya. Jadi kumur-kumur bukan bersihin karang gigi, bukan Bu. Ini dari tadi ngomong jelek apa aja ya gitu. Tadi dengar hal berita-berita buruk apa aja, ngelihat apa aja, mikirin apa aja, itu kan dicek waktu wudu gitu. Betul nggak? Tapi yang ngerti ini kan gak banyak. Yang penting cakep, udah aja. Mau ngerti kayak mau nggak, yang penting wudu. Nanti urusannya apa? Ini kalau tiga, aduh ini batal ini. Sibuknya di situ gitu loh. Dia yang 1%. Bahkan habis wudu situ, bukan mungkin nggak mau deket-deket gitu. Takut batal wudunya. Bu saya mau nanya, kalau kentut wudu batal nggak? Pas wudu lagi tempat ngeluarin kentut dibasuh nggak? Kenapa? So. Itu sih hese bener. Susah tuh. Berarti kan bukan itu gitu urusannya. Betul nggak? Karena konteks keseharian kita yang kita anggap ritual, kita kehilangan sisi spiritualitasnya atau kesadarannya gitu. Makanya punten ya, mohon maaf. Kenapa orang hari ini banyak yang nggak khusyuk? 50% khusyuknya sholat ada di wudu. Jadi kalau wudunya nggak khusyuk, sholat udah fix pasti nggak khusyuk aja udah. Pasti. Kenapa? Karena kita tidak mengambil kehusyuan dalam ritual. Kenapa? Menggugurkan kewajiban karena takut. That's it, udah aja. Kan sholat itu sekarang hanya kebiasaan, Bu. Kalau nggak sholat tuh ada yang hilang. Kenapa? Emang biasa masalahnya. Bukan karena paham-paham dan butuh-butuh banget gitu. Tapi karena rutinitas yang diulang-ulang. Bagus sih. Tapi kalau itu hanya menjadi rutinitas, kitanya jadi nggak hidup gitu kira-kira. Oke? Dapat ini? Clear ya? Berarti hari-hari kita dicek nggak? Hidup nggak? Gitu nggak? Iya. Begitu nanti betul. Allah, ini panggilan checking hidup atau mati gitu. Jangan-jangan dari subuh sampai zuhur kita lagi mati. Mati itu dalam arti dikuasai oleh ego, oleh kebencian, oleh kedengkian, kemarahan, kejulidan, ngomongin orang mulu. Kan mati itu berarti. Betul nggak, Bu? Makanya nanti bentar lagi Allah dicek nih. Subuh ke zuhur hidupnya berapa persen, matinya berapa persen gitu. Makanya dicek nih, yang mengganggu jiwa kita apa? Dari dengar, dari lihat, dari mikir, dari ngomong, dari interaksi, dari langkah. That's it. Baru Allahu Akbar connect.
Ibu-ibu ngomong-ngomong ya, kalau tadi yang 1% jasad, anggap aja begitu, yang 99% adalah jiwa. Saya mau nanya, kalau sholat itu kira-kira rutinitas jasad atau jiwa? Nah, mulai ini. Hah? Sholat itu kira-kira rutinitas jasad atau jiwa? Dua-duanya. Jasadnya diregulasi, jiwanya terhubung. Tapi mayoritas sekarang apa yang terjadi? Cuman hanya jadi rutinitas jasad. Jiwanya nggak tahu kemana. Allah Akbar. Aduh, jadi ingat tim lah, ingat sensi lah, ingat masak lah, gitu nggak? Sip ya? Berarti sholatnya tidak beserta yang 99%. Makanya nanti di Al-Maun ada kata-kata gini Bu. Fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Ya elah yang 1% doang, yang 99% nggak sholat gitu. Makanya ibu-ibu maaf ya. Kalau sholat tanpa jiwa namanya senam. Ini benar nggak? Hanya baru olahraga. Makanya indikator parameter sholatnya sukses atau tidak. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Lu ngegosip keji nggak? Keji. Berarti kalau dia sholat terus ngegosip, dia lagi sadar lagi mabuk sholatnya. Lagi hidup lagi mati. Oh nanti Bu, ada satu statement Nabi Muhammad yang keren banget. Anta mutu qobla mutu. Belajarlah mati sebelum mati. Wah top tuh nanti. Nanti kita ngerti. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi kalau puasa tanpa jiwa namanya diet, Bu. Umroh haji tanpa jiwa namanya wisata. Udah kita sibuk di fisik aja. Tapi yang 99%-nya tidak terhubung gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Paham ya? Ibu pernah dengar nggak Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati? Pernah? Itu kan bukan Isa datang ke tanah kusir terus di tanah kusir pada hidup lagi, bukan. Tapi saat Isa hadir, welas asihnya tumbuh. Bangkit dia dari mati. Saat benci, marah-marah, memaafkan, hidup dia. Oke Bu? Sip ya? Oke? Jadi gak usah nunggu mati yang tadi, kira-kira hari-hari banyak hidup, banyak mati. Iya, jangan ya Allah aku takut mati kata Allah. Lah dari tadi pagi juga udah mati gitu. Orang akunya gak pernah hidup, misalkan. Oke? Dapat ya? Nah, ulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi PR ujung kita adalah kembali ke Allah. Kembali. Ilaihi raji'un. Berarti Bu jangan lupa ya, yang namanya kembali itu, pulang itu, memang perlu proses yang namanya mati. Jadi mati keniscayaan. Ngapain menakuti sesuatu yang pasti? Nah saya short nih, daripada takut mati yang nanti, kita ngerti. Oh ternyata ternyata kemunculan egoku mematikan welas asihnya Allah gitu. Jadi ibu-ibu maaf ya, daripada takut mati, mending takut jadi orang pelit Bu, udah itu aja. Aku tuh khawatir jadi orang pelit deh. Iya, ini takut mati tapi pelit, nggak berubah gitu. Oke? Maka jawabannya Ibu, nomor 1, gimana cara membuat jiwa kita tenang dan egonya nggak terlalu muncul? Nomor 1, banyak-banyaklah menjadi orang yang dermawan. Itu nomor 1. Atau kalau ingin bahasa Qurannya, bersedekah baik lapang maupun sempit. Berinfak baik lapang maupun sempit.
Karena tujuan dari semua ritual ibadah, tujuannya jadi orang takwa. Takwa adalah dermawan, berbuat kebaikan, sedekah baik lapang maupun sempit. Itu tujuan. Bu, maaf ya, ada nggak orang yang rajin sholat tapi pelit? Bu, ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Berarti dia di jembatan muter-muter tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Emang yang dinilai sama Allah gerakannya? Enggak lah. Bu, maaf loh ya, rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasinya abis sholat lebih pelit atau enggak gitu. Kalau rajin gini doang abis sholat tetap pelit, ya baru setengah jalan gitu. Makanya ujung dari semua ritual, mau sholat, puasa, umroh, haji, dan seterusnya, menjadi orang yang takwa. Oke? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya kan, yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Ini jam-jam makan siang nih kayaknya nih. Ya benar. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Oke? Jadi nomor 1, supaya cemas kematiannya hilang, dalam kondisi konteks dimensi apapun, belajarlah jadi orang dermawan. Dan dermawan itu bukan urusan hanya harta bentuknya uang gitu loh. Makanya kita perlu menjadi orang yang soleh. Apa Bu? Soleh itu apa sih? Proper, tepat guna. Kalau orang jatuh nih di kolam, nolong nggak? Kasih 500.000, dia mah butuh tali, bukan 500.000. Makanya pas gitu, in a proper way. Ya. Jadi nomor 1, point of view-nya adalah orang yang hidup adalah orang yang takwa. Orang yang takwa adalah orang yang menghadirkan welas asih Allah. Output welas asih Allah adalah berbuat kebaikan, berderma, menjalankan yang namanya welas asih. Jadi kalau ada 2 orang berantem, ini dua-duanya mati. Gampangannya begitu. Oke. Nomor 2. Itu dibaca ini ayatnya boleh nggak? 133 sampai 135. Ini masih nyala nggak? Oh, paperless nih. Sebentar ya. Ya udah. Surat 3, 133 sampai 135. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lanjut. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Lanjut. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, nomor 1, orang yang selalu berinfak, orang yang selalu bersedekah, baik lapang maupun sempit. Jadi mau sempit maupun lapang, tetap ada kebaikannya di situ. Orang-orang yang mengendalikan kemakmurannya, Mengendalikan amarah kali ya? kemurkaannya. Ya. Kemurkaannya. Kemurkaannya. Jadi yang kedua, orang yang bisa membuat hidup terus adalah orang yang enggak sumbu pendek gitu. Berarti kontrol ego, emosi. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan. Ayo nomor 3 nih, ini udah aja. Ibu-ibu ngerjain yang nomor 3, aman hidup. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sorry to say, kalau sekarang skill memaafkan yang nggak bagus, berarti nilai takwanya rendah, berarti sering mati gitu. Berarti orang yang sering hidup adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sip. Terakhirnya muhsinin adalah orang-orang yang selalu mau berbuat kebaikan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, Kalau udah jahat, kalau udah lagi mati, kalau udah lagi dikuasai ego, lanjut. menzalimi diri sendiri, mereka mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Mereka apa katanya Bu? Memohon ampunan. Sebelumnya apa? Mengingat Allah. Bu maaf ya, mengingat Allah itu bukan Allah. Bukan. Mengingat adalah kontemplasi bahwa ini yang lagi keluar welas asih atau kebencian ya gitu. Ini yang lagi saya lakukan itu gara-gara dendam atau welas asih ya. Itu yang namanya mengingat Allah, zikrullah itu gitu. Jadi maaf ya, orang yang teriak Allahu Akbar belum tentu mengingat
Allah. Dia baru mengucapkan nama Allah tuh belum tentu connect gitu kira-kira. Mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, berbuat perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Sip. Jadi abis gitu, tahu salahnya apa, pelajarannya apa, selesai. Bikin dosa baru. Ibu dengar dosa jangan buruk. Dosa itu bukan hal jelek loh. Karena mitranya adalah pelajaran. Jadi yang korupsi. Gimana Bu? Korupsi gitu. Ih, yang korupsi koruptor bukan? Iya. Iya. Masalahnya apa? Pelajaran. Iya, pasti. Ibu-ibu jangan kesal, jangan marah-marah kalau koruptor korupsi. Karena kerjaannya koruptor emang korupsi udah beres. Lah, kan itu ya kerjaannya. Gitu sih. Dan semua orang pasti punya pelajarannya masing-masing. Oke? Dapat ya? Dan mungkin garis bawah bahwa setiap kita punya kurikulumnya masing-masing, punya jatuh temponya masing-masing. Jadi Bu, kalau ingin semakin hidup dalam kehidupan ini, gak usah terlalu usil sama orang lain. Karena setiap orang punya path-nya, punya jalurnya, punya silabusnya, dan mereka menjalaninya masing-masing. Dan tidak akan ada yang bisa menggantikan perjalanan kita kembali ke Allah tuh gak. Jadi jangan harap aku nanti akan ada yang nolong nggak bisa Bu, keajaiban kan. Kenapa? Kata kuncinya adalah bagaimana kita dalam tanda petik. Intinya adalah perjalanan yang tidak bisa diwakilkan. Oke? Sip ya? Jadi jangan mikir mati yang jauh-jauh. Begitu sholat, aduh tadi hidup mati ya, aduh mati. Soalnya dia ngeselin marah, nah misal. Maafin hidup lagi. Jadi kita hidup mati nggak tiap detik? Iya nggak? Surat 2 ayat 28. Jadi kita tuh Bu maaf ya, 1 detik kita hidup, 1 detik kita mati. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Gitu nggak kira-kira? Hidup, mati, hidup, mati. Oke? Sip ya? Bu ini kita baru pemanasan Bu. Just beginning nih. Icip-icip dulu nggak apa-apa ya. Karena nanti part by partnya kita akan dalamin satu-satu. Tapi very good question, terima kasih. Boleh tepuk tangan Ibu, terima kasih. Pertanyaannya sangat menggugah dan sangat memantik gitu. Karena saya rasa betul ketakutan kebanyakan orang itu terhadap kematian. Tapi ada takut kepada kematian yang jauh, tapi kematian yang dekat lupa kita. Jadi saya rasa yang jauh mah udah aja. Tapi yang dekat-dekat ini yang saya rasa, yuk kita mulai sadari bahwa gak usah jauh-jauh lah. Dalam 1 jam ini aku lebih banyak hidupnya atau matinya ya. That's it. Dan di sini hidup ini adalah konteks hidup hatinya. Hidup luas asih. Hidup kasih sayang. Oke? Sip? Kesimpulan? Kesimpulannya ya? Oh ya, Ibu silakan. Ya. Allah. Berikutnya. Tunggu. Kan nggak tahu ya. Gini, kalau saya takut sama kopi, jelas ada barangnya Bu. Tapi takut sama masa depan, nggak ada barangnya. Betul? Pasti. Gak ada yang akan selamat dari mati itu nggak mungkin. Ya.
Cuman narasi kematian udah kadung banyak takut gitu. Oke, mudah-mudahan hari ini sedikit merubah narasinya gitu. Karena kalau nggak latihan merubah narasinya, kita akan pakai konvensional narasi, itu lagi, tiap mati, aduh, nanti gimana ya, nanti harus ini. Karena maaf ya, hidup itu hanya di sini, sekarang, saat ini. Nah, saya ngomong waktu udah masa lampau. Masa lampau udah nggak ada kok. Nanti nggak ada juga. Sibuk di masa lalu dan di masa lampau, akhirnya tidak bisa mensyukuri saat ini. Jadi mending fokus ke depan, ke masa lalu, atau ke depan, masa depan ke masa lalu, atau fokus ke saat ini. Nah, jadi maaf ya. Berarti kalau kita lagi ada di masa depan, lagi di saat ini nggak? Enggak. Berarti kalau lagi tidak di saat ini, lagi hidup, lagi mati. Nah, gitu. Aduh, udah waktu dulu, lagi mati dulu ya udah. Bu maaf ya, ada nggak orang kasusnya 5 tahun yang lalu belum dimaafin sampai sekarang sakit hati gara-gara masalah 5 tahun yang lalu? Ada nggak yang begitu? Berarti dia hidup di masa sekarang atau di masa lalu? Mati nggak dia? Nah, nanti kalau ketemu orang nanya dulu, mati atau hidup gitu. Paham? Sip ya? Jadi, udah lah. Nanti kita bahas lebih dalam. Karena nanti kurang ada kata-kata fiha abada. Fiha abada itu kamu akan hidup abadi. Tapi abadi itu bukan selamanya, bukan. Tapi eternal. Nah, nanti kita akan. Oke? Sip ya? Nah, di satu sisi, kematian itu pasti juga jadikan pembelajaran bahwa kita punya limit. Contoh. Bu, saya nanti siang mati dikubur. Ibu-ibu maaf ya, ini mau suka nggak suka, maaf banget. Saya sudah jadi bagian hidupnya ibu-ibu. Kenapa udah masuk memori masalahnya? Betul nggak? Tubuh fisiknya nggak ada, tapi memorinya hidup di kita semua nggak? YouTube-nya ada. Berarti waktu nanti saya siang mati, yang mati cuma tubuh fisik. Spiritnya tetap ada. Bung Karno fisiknya nggak ada, semangatnya masih ada sekarang nggak? Nah, jadi nanti kita akan melihat kematian ini sangat holistik. Makanya tadi Quran ngomong, janganlah kamu menganggap orang yang mati gugur di jalan Allah, mereka mati hidup tapi kamu nggak sadar. Tubuh fisiknya memang sudah tidak berfungsi, tapi 99%-nya itu nggak pernah kemana-mana, nggak pernah hilang dalam hidup. Oke? Dapat sesuatu ibu-ibu? Oke ya? At least, udahlah. Future, masa depan, masa lalu, nggak eksis. Begitu pusing, balik lagi ke sekarang. Karena rata-rata penderitaan hidup manusia, dia hidup di masa depan dan di masa lalu. Duh nanti gimana ya? Nanti dipikirin sekarang. Ya. Menderita sesuatu yang belum kejadian, Bu. Kira-kira hidup apa mati nih orang? Nah. Atau terjajah menderita dari sesuatu yang nggak ada. Makanya nanti kita ngerti, Bu, semua penderitaan hidup 99% datang dari ilusi pikiran. Oke? Cukup ya? Yang penting icip-icip dulu hari ini. Ada taste gitu. Tapi nggak tanggung icip-icipnya langsung ngomongin mati ya, nggak apa-apa sih ya. Bangga, sebelum ditutup ada pertanyaan dulu? Atau refleksi? Atau kesimpulan-kesimpulan yang lain? Saya selalu mendisklaimer ya ibu-ibu, saya bukan mau meyakinkan sesuatu, bukan mau ngajak kemana-mana, dan yang paling penting ibu-ibu please jangan percaya omongan saya. Iya, ini kan informasi. Percayalah sesuatu yang sudah dialami langsung. That's it. Karena saya cerita konsep kan, tapi ibu perlu mengalami untuk dapat experience. Karena yang tertinggi itu bukan dongengnya, tapi experience-nya. Oke? Kalau begitu, kalau tidak ada, tampaknya udah langsung ngerti ya, nyampe.
Kita hening sejenak untuk menutup diskusi dan forum kita di pagi menuju siang hari ini. Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada kata yang tidak tepat dan tidak berkenan. Semua datang dari kebodohan saya, tidak tahuan saya, tapi semua hak kebenaran mutlak milik prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Mari kita bersegera dalam berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, dan terus berlatih menjadi orang yang takwa. Terima kasih, hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.